Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 180111120597. Di sini saya akan menjelaskan tentang komersialisasi paten dan alih teknologi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual yang diampu oleh Ibu Siti Wahdah, SIP, MIP. Pertama-tama kita mengetahui dulu apa sih itu hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melakukannya. Hak paten adalah hak khusus yang diberikan oleh suatu negara kepada seorang penemu atau pencipta atas suatu hasil pencapaian atau hasil ciptaan dari penemu itu sendiri yang salah satunya di bidang teknologi. Kemudian, komersialisasi paten. Komersialisasi terhadap kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu adalah dengan cara komersialisasi kekayaan intelektual adalah melalui lisensi. Cara komersialisasi kekayaan intelektual yang lain adalah penjualan atau pengalihan hak dan waralaba. Kekayaan intelektual dapat dikomersialisasi jika dapat dipasarkan secara efektif dalam bentuk produk atau jasa dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya pengembangan produk, perlindungan kekayaan intelektual, dan keuntungan yang pantas. Banyak invensi dapat dipatenkan, namun biasanya paten tidak diajukan kecuali invensi-invensi tersebut dapat dikomersialisasi. Dalam proses komersialisasi suatu invensi, badan penelitian dan pengembangan setiap instansi menempuh beberapa mekanisme, antara lain, yang pertama mendaftarkan inovasi tersebut kepada Ditjen HKI agar inovasi tersebut mendapatkan perlindungan, kemudian melakukan promosi terhadap hasil inovasi yang telah mendapatkan perlindungan HKI, lalu menyeleksi calon mitra yang mengajukan permohonan lisensi terhadap inovasi tersebut, lalu melakukan mediasi tentang perjanjian lisensi, dan menyusun naskah perjanjian lisensi, lalu mengawal perjanjian lisensi tersebut hingga ditandatangani masing-masing pihak, serta melakukan verifikasi terhadap inovasi yang dilisensikan dan menerima hasil royalti. Setelah diterbitkannya keputusan Menteri Keuangan, Badan Penelitian dan Pengembangan memberikan imbalan kepada inventor yang inovasinya berhasil komersial. Dalam pasal 13 menjelaskan bahwa pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan inventor, kecuali diperjanjikan lain. Setelah paten dikomersialisasikan, inventor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak mendapatkan imbalan atas paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak. Dalam hal instansi pemerintahan, sebagai pemegang paten tidak dapat melaksanakan patennya. Inventor atas persetujuan pemegang paten dapat melaksanakan paten dengan pihak ketiga. Terhadap pelaksanaan paten sebagaimana dimaksud pada ayat 3, selain instansi pemerintah, inventor memperoleh royalti dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi paten tersebut. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten. Ketentuan lebih lanjut mengenai imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangan. Selanjutnya, alih teknologi. Saber tua Tampu Bolon menjelaskan alih teknologi adalah pengalihan kemampuan dari penghasil teknologi ke pengguna teknologi. Bahwa yang terpenting dalam alih teknologi adalah know-how atau bagaimana sebuah teknologi itu bisa dikuasai oleh pengguna itu sendiri. Pada prinsipnya, alih teknologi harus dicapai dulu. Misalnya kalau dalam konteks Indonesia, kalau itu paten, maka patennya harus didaftarkan dulu. Ini penting untuk melindungi terlebih dahulu sebelum dialih teknologikan ke masyarakat. Mekanisme alih teknologi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu secara komersial dan non-komersial. Salah satu skema alih teknologi ke industri adalah melalui lisensi, yaitu kesepakatan penggunaan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dan digunakan lembaga oleh pihak lain berdasarkan perjanjian. Lembaga menerima manfaat atau imbalan atas penggunaan hak KI tersebut. Sementara itu, pihak yang menerima alih teknologi diharapkan mampu memanfaatkan dan menguasai teknologi tersebut untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal alih teknologi melalui lisensi paten tersebut, terdapat beberapa masalah pokok. Yang pertama, peraturan perundang-undangan di negara berkembang. Yang kedua, masalah harga teknologi. Dan yang ketiga, tidak cukupnya informasi mengenai calon pemberi lisensi dan calon penerima lisensi. Di Indonesia, perlu didirikan Dewan Alih Teknologi yang akan menetapkan kebijaksanaan dan menjadi pusat informasi di bidang alih teknologi secara menyeluruh. Bentuk dan struktur perjanjian lisensi biasanya sama saja, baik yang diberlakukan di negara maju maupun di negara berkembang. Walaupun demikian, di negara berkembang, perjanjian tersebut bukanlah hanya dokumen hukum yang mencantumkan kepentingan perdata dan risiko pribadi yang disetujui dalam kontrak. Tetapi, sebenarnya kontrak itu juga harus melindungi kepentingan umum. Hal ini merupakan konsekuensi pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan terjadinya perjanjian lisensi, maka satu-satunya perangkat hukum untuk melindungi kepentingan umum hanyalah kontrak-kontrak lisensi tersebut.